Oke, bismillah. Kita mulai ya, teman-teman. Suaranya sebelumnya kedengaran jelas, kawan-kawan? Kedengaran, Ustadz. Kedengaran ya? Oke, syukran. Oke, Paham, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Eh, yang sama-sama kita hormati para asatiz perguruan Islam An-Nizamiyah yang hadir dalam acara kali ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pembicara kita Ustadz Fikri Qurrata A'yunin yang sekarang sedang di Madinah. Sehat ya Ustadz Fikri. Dan tak lupa yang sama-sama kita banggakan teman-teman dari berbagai daerah yang berkesempatan hadir di acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ahlan wa sahlan bikum di acara Iya, kita Nay. Akunnya, sharing session, sharing iya, Nay. beasiswa Akunnya Anda nggak bisa yang bantu. ketiga. Sorry. Selamat datang kami ucapkan di acara sharing session yang ketiga yang diselenggarakan oleh Perguruan Islam An-Nizamiyah. Sebelumnya kita sudah mengadakan sharing beasiswa 2 kali ya. Pertama kemarin kita di Emirat, beasiswa Emirat Arab. Kemudian kemarin minggu lalu kita beasiswa Maroko, dan hari ini alhamdulillah kita beberapa waktu ke depan akan berbicara tentang beasiswa di Arab Saudi, khususnya di Madinah ya, bersama Ustadz Fikri Qurrata Ayunin. Sebelum kita mulai acara sharing beasiswa ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alan, teman-teman. Saya salah satu pengelola di Perguruan Islam An-Nizamiyah. Jadi An-Nizamiyah ini adalah yayasan ya, sekarang berbentuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Kita basisnya itu di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Sekarang alhamdulillah sedang berlangsung pembangunan sekolah di daerah Kabupaten Tanah Datar. Jadi sembari menunggu fasilitas sekolahnya selesai, insya Allah kita ke depan akan maksimalkan kegiatan-kegiatan An-Nizamiyah di media sosial atau ya secara online seperti ini. Jadi untuk itu teman-teman silahkan ikuti terus sosial media, website An-Nizamiyah. Insya Allah di sana akan tersedia berbagai kegiatan yang insya Allah bisa membantu teman-teman berkembang, terutama untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, begitu ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke acara sharing beasiswa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fikri Qurrata Ayunin. Sebelumnya saya juga izin memperkenalkan Ustadz Fikri ya. Jadi Ustadz Fikri ini adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah di UIM, Arab Saudi. Beliau aslinya orang Riau, Pekanbaru, Kabupaten Ujung Batu ya, sorry. Namun sekolahnya berasal dari Pondok Pesantren Sumatera Taurik Parabe di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah. Itu saja mungkin perkenalan. Nanti mungkin bisa Ustadz Fikri sendiri yang memperkenalkan lebih jauh. Pertama-tama mungkin Ustadz Fikri presentasi dulu. Setelah Ustadz Fikri presentasi, nanti teman-teman silahkan persiapkan pertanyaan, ya apapun itu, curhat atau apapun kepada Ustadz Fikri ya. Kepada Ustadz Fikri, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah bisa share screen ya? Ini belum muncul Ustadz Fikri. Belum.
Sudah muncul, Ustaz? Belum. Belum? Di tempat saya belum, apa di tempat teman-teman? Gimana? Bentar, Ustaz. Oke. Oke, ini bisa. Tapi ini ada apa namanya? Ada yang halangin. Oke. Oke, ini bagus Ustadz Fikri. Oke. Oke, silakan. Baik. Suaranya kedengaran, Ustaz? Mungkin bisa di ini nggak deketin apa namanya mikrofonnya karena kecil di sini. Oke, bentar. Sekarang kedengaran, Ustaz, suara? Oke, sudah lumayan. Dengaran, Ustaz. Ya, Oke. Kedengaran suaranya, Ustaz? kedengaran, kedengaran. Silakan dilanjutkan Ustadz Fikri. Baik. Oke. Ini layar zoom-nya masih menghalang sedikit. Baik. Oke. Oke, gitu ya. Ini karena terlalu canggih nih mungkin HP-nya Ustadz Fikri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril waqfaq wa saqa asrari ahbaihi syaraban ladzidal madhaq wa alzama qulubal khaifina alwajala wal ishfaq wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh صفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه والمخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat, limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang insya Allah dimuliakan ini dan dirahmati oleh Allah, kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan di Zoom Meet ini. Insya Allah kita akan membahas tentang studi belajar di Universitas Islam Madinah. Baik. Pertama, saya perkenalkan diri, nama saya Fikri Kurata Ayunin. Bisa dipanggil Fikri. Saya berasal dari Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau. Namun aslinya orang Bukit Tinggi dan bersekolah di lulusan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan studi, sempat 1 semester di UIN Jogja, kemudian pindah ke Lipia Jakarta dan alhamdulillah selesai tahun kemarin, dan sekarang sedang studi di Universitas Islam Madinah semester 3 di kuliah syariah. Mohon maaf Ustadz Fikri, Afwan. Bisa ini nggak dihidupin kameranya sebentar? Oh, Ya, biar kelihatan.
Di sini nggak kayak buka. Keluar deh sebentar. Oh, apa ini ya? Nggak bisa ya sambil. Iya, Oh ya gitu. Berarti nggak bisa sambil ini hidupin kamera. Anda pakai pakai handphone, Sat. Oh gitu. Oh berarti kalau Iya, kalau share screen kameranya mati gitu ya? hilang ya. Bisa Oh, tapi kayak gini, Sat, kayak gini. Ada nampak sedikit gini. oh gitu. Nggak bisa disembunyikan. Semuanya kan hilang mati dia. Oh gitu. Oh gitu ya. Gimana, Sat? eh Atau ya, gimana? ya inilah nggak usah ini aja. Mau saja. Nggak usah, gitu Oke, aja. apa nih suara aja. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Silakan Baik. lanjutkan, Sakti. Maaf. Pertama, kita mulai dari sebuah pertanyaan. Mengapa kita belajar ilmu agama? Mengapa kita belajar ilmu agama? Teman-teman semua, belajar ilmu agama, yaitu kita dengan menuntut ilmu. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, yang kita maksudkan di sini adalah ilmu agama. Sungguh Islam tidak anti terhadap ilmu umum. Namun, Islam sangat menganjurkan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, yaitu ilmu tentang Tuhannya. Dia harus kenal siapa Tuhannya, kemudian kenapa aku di sini, untuk apa aku di sini. Kemudian kita belajar tentang rukun Islam, rukun iman. Keutamaan orang yang berilmu tidak bisa kita pungkiri. Ilmu ilmu umum saja, tatkala seseorang memiliki ilmu umum, mereka dihormati oleh sekitarnya. Apalagi bagi kita yang mendalami ilmu agama, ilmu agama. Namun, seorang profesor misalkan di bidang kimia, mereka profesor di bidang kimia, namun kita belum tahu, belum tentu sholatnya benar, belum tentu wudhunya benar. Kita sebagai tolibul ilmi agama, di sanalah kita tahu nantinya dengan sholat yang benar bagaimana, wudhu yang benar bagaimana, kemudian ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini Allah larang, ini Allah perintahkan. Talabul ilmi, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Penuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksud ialah ilmu agama yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Apa keutamaan orang yang berilmu? Ana mengutip perkataan Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min muallim fa inna rusubal ilmi min nafaratih wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan wa man lam yaduk, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit, barang siapa yang tidak pernah merasakan murrat ta'allumi sa'atan, pahitnya menuntut ilmu walau sedetik pun, tajarru'a dhullal jahli tula hayatih, sepanjang hidupnya dia akan menjadi orang bodoh. Di sini kita membicarakan hal agama. Takkan ngerti agama, gak kan ngerti sholat, takkan ngerti bagaimana zikir yang benar, dan kita takkan ngerti apapun yang tentang ibadah kepada Allah kalau kita tidak menuntut ilmu. Mudahnya, fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Maka silahkan engkau takbir 4 kali karena dia sudah mati. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Silahkan engkau takbir 4 kali karena dia sudah mati. Imam Syafi'i berkata, takbir saja. Kau ketika tak mau belajar, ketika masa muda engkau habiskan dengan hal-hal sia-sia, engkau luputkan waktu mudamu tanpa belajar. Maka tatkala kita telah meluputkan waktu kita dari belajar,
ketika masa muda kita, fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Silahkan takbir 4 kali karena sudah mati. Begitulah besarnya ilmu bagi kita seorang hamba di dunia ini. Keutamaan orang yang berilmu itu subhanallah. Sampai ikan yang di laut beristighfar, ikan loh teman-teman semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang meniti, menempuh jalan menuju ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah beri kemudahan padanya untuk melangkah ke surga. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu agama, kita tahu, oh ini ternyata haram. Oh ternyata ini nggak boleh. Oh ini boleh. Ini diperintahkan Allah. Ini sunnah Nabi. Oh ternyata. Kapan kita bisa seperti ini? Dengan kita belajar ilmu agama. Teman-teman semua, dari mana kita tahu bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Dari mana? Dari kitab hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari mana kita tahu bahwasanya sholat setelah subuh dan sholat setelah asar itu Rasul larang? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan seringkali kita meremehkan hal-hal seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal malaikata la tadha ajnihataha li talibil ilm. Sungguh malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kita yang sedang berkumpul di ruang Zoom ini, di tempat kita masing-masing, insya Allah para malaikat sedang meletakkan sayap-sayapnya di atas kita semua. Ridho bima yasna. Karena para malaikat ridho, puas dengan apa yang sedang kita perbuat. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang yang alim akan ilmu agama, sesungguhnya orang yang punya ilmu itu akan beristighfar untuknya semua yang ada di langit dan yang di bumi. Wal hitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan di tengah laut beristighfar untuk orang yang berilmu. Orang yang berilmu inilah yang nantinya menyelamatkan kita dari kehancuran dunia ini. Teman-teman semua, selanjutnya Ana akan menukil perkataan Abu Ishaq Al-Abiri. Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fihi hadzika in aqilta. Ila ilmin takunu bihi imama muta'an in amarta wa in nahita. Ila ilmin takunu bihi imaman. Aku mengajakmu kepada suatu ilmu, yaitu ilmu agama, yang dimana dengan ilmu tersebut engkau menjadi imam. Muta'an, engkau ditaati. In amarta, tatkala engkau memerintahkan, wa in nahaita, dan tatkala engkau melarang. Suaranya jelas, Tad? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ini. Tapi ini slide-nya memang nggak gerak apa gimana? Ustaz Oh, Fikri? enggak, belum, Ustaz. Ini baru pembuka Belum ya? doang. Pembuka Oh, Ustaz. eh, Ana masih buka. coba gini, apa namanya? Coba Ana yang share screen-nya biar bisa on cam barangkali gitu ya. Oh ya, boleh. Bentar ya. Maaf teman-teman ya, sebentar ya.
Oke, sudah kelihatan? Ini. Oke. Oke, gini ya. Oke, silakan Ustaz Fikri, mohon maaf biar Oke. terus ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kenapa harus di Madinah? Baik. Slide apa sih? Slide berikutnya, Ustaz. Oke. Oke. Madinah, kota penuh keutamaan. Teman-teman semua, coba sebutkan kenapa kita harus menuntut ilmu di kota Nabi, ke kota Madinah. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan buka mic-nya dan boleh kasih apa saja misal yang kita tahu gitu. Kenapa kenapa kita menuntut ilmu di kota Madinah? Ada yang tahu? Ya, silakan teman-teman. Kenapa kira-kira? Bisa, maaf Ustaz, mungkin bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Baik. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Baik. Oke, kita lanjutkan aja. Kota Madinah yaitu kota yang penuh keutamaan. Slide berikutnya, Ustaz. Kok hilang? Ustaz. Oke. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kota Madinah merupakan kota Nabi dan kota para sahabat. Kemudian yang kedua, alasan berikutnya ialah salah satu fadilah dari fadail kota Madinah yang penuh berkah ini ialah Allah jadikan kota Madinah kota haram. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Madinah salah satu tanah haram di muka bumi ini. Sebagaimana ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Ibrahima harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Rawahu Muslim. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam dengannya itu Makkah menjadi haram dan sungguh dengan aku yaitu Nabi Muhammad SAW Madinah menjadi tanah haram. Maksud di sini ialah bahwasanya sebagaimana kita ketahui bahwasanya kota Haramain yaitu Makkah dan Mic-nya kayaknya mati tuh Ustaz Fikri. Oke. Afwan, Ustaz. Maksud di sini, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kota Haramain untuk pada dua kota, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Itulah merupakan salah satu fadilah dari kota Madinah. Yang kedua, yaitu Madinah diberi nama dengan nama Thayyibah atau Tobah. Sebagaimana hadis Nabi, Innallaha sammal Madinah Tobah. Tobah, Thayyibah, ini sebagaimana kita tahu mushtaq
yaitu diambil dari kata thayyib, yang artinya menunjukkan pada sesuatu yang thayyib, yang baik. Fadilah berikutnya, Madinah itu tempat kembalinya iman. Al-Madinah, yang berikutnya, di kota Madinah, bersabar di kota Madinah memiliki ganjaran syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabiyya hassa ala sabri ala liawaihi wa juhdihi. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu sangat baik, indah jikalau mereka itu tahu. Maka berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kota Madinah dengan keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma barik lana fi tamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Rawahu Muslim. Dan kota Madinah tidak dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Sebagaimana hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha at-ta'un wala dajjal. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kota Madinah tak akan pernah dimasuki oleh ta'un dan dajjal, karena di Madinah itu dilindungi oleh para malaikat. Di kota Madinah tentunya kita bisa berziarah dan setiap hari kita bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat di Masjid Nabawi afdal, lebih baik 1000 kali sholat ketimbang di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Tatkala kita sholat di Masjid Nabawi, maka kita telah mendapatkan 1000 pahala sholat dibandingkan kita sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun fi masjidi ay Masjidil Nabawi, hada afdal min alfi salah fi masiwahu illa al-Masjidil Haram. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian di kota Madinah juga terdapat Masjid Quba, yaitu masjid apa? Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Masjid Quba ini sholat 2 rakaat padanya di Masjid Quba, pahalanya itu insya Allah seperti umrah. Berikutnya, Ustaz. Dan dengan kita menuntut ilmu di kota Madinah, yaitu kita secara nggak langsung sedang belajar sirah nabawiyah dengan ke tempatnya langsung. Kita belajar jejak napatilas Nabi dulu, gimana dakwah Nabi. Kita bisa belajar sambil membayangkan tempatnya di sini. Oh, ketika perang Uhud di sini Nabi dulu berdiri, di sini para sahabat berdiri, di sini para pemanah berdiri, di sini. Dan kita bisa melihat makam para syuhada Uhud, syuhada Badar. Maka dengan salah satu fadilah kita menuntut ilmu di Madinah itu, kita bisa belajar sirah nabawiyah sekaligus kita bisa mengunjungi tempat-tempatnya, dan kita bisa merasakan gimana tempatnya Nabi dulu ketika dalam proses dakwah Nabi selama hidupnya. Berikutnya, ini merupakan gambar masjid syuhada Uhud. Gambar itu masjid Uhud. Kemudian di Madinah itu untuk kita belajar aksesnya sangat-sangat mudah. Di Madinah terdapat jamiah yang masyhurah, yaitu ada jamiah Islami, jamiah
Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, yaitu tempat Anas sekarang belajar, ya ini khusus ikhwan. Yang kedua di seberang kampus ini, kampus Anas sekarang, yaitu Jami'ah Thayyibah namanya. Di sana terdapat dan di sana bisa untuk ikhwan dan akhwat. Kemudian tatkala kita belajar di Madinah, kita bisa belajar di halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi, dan kita juga bisa menghafal matan-matan, mutun-mutun ilmiah bersama masyayikh-masyayikh yang tentunya luar biasa yang selalu di Masjid Nabawi. Dan setiap harinya di Masjid Nabawi terdapat banyak kajian yang tentunya bisa kita ikut. Mau kita ikut hadis mau kita ikut kajian hadis misalkan ada di pintu sekian. Misalkan mau belajar fikih misal ada di pintu sekian. Belajar usul di pintu ini. Harinya pun ada jadwalnya. Dan di Nabawi juga ada kajian Indonesia yaitu Ustadz Ariful Bahri yang itu merupakan beliau juga doktor S3 di UIM sekarang yang berasal dari Riau juga. Beliau di pintu 17 kalau tidak salah beliau kajian beliau di sana. Kemudian di Madinah tentunya akses perpustakaan banyak. Di Nabawi juga ada perpustakaan, di UIM juga ada perpustakaan. Kemudian toko-toko buku yang sangat banyak di sini, dan kita bisa juga ke rumah para masyayikh. Berikutnya, Ustaz. Panjangan ya. Nah, ini salah satu contoh kajian di Nabawi. Yang sebelah kiri yaitu yang daurah belajar kitab. Belajar kitab, jadi Syekh membaca kitab, kemudian para tulab duduk di bawah, mendengarkan Syekh menyampaikan kajian ilmu-ilmunya. Yang sebelah kanan itu halaqah Quran. Jadi kita di halaqah Quran itu ada 3 waktu, ba'da fajar sampai duha, kemudian ba'da asar sampai maghrib, sampai qabla maghrib, kemudian ba'da maghrib sampai isya. Jadi kita tolib bisa milih waktunya. Itu gambar yang sebelah kanan contoh halaqah Qurannya. Dan waktunya itu dari setiap hari kecuali hari Jumat sama Sabtu. Sabtu sama Jumat banyak libur. Kebanyakan libur kajian-kajian dan daurah-daurah maupun halaqah-halaqah. Berikutnya habis. Nah, di kota Madinah nih kita bisa multikultural karena di sini berkumpul semua orang-orang dari dunia. Baik itu dari Indonesia tentunya, dan teman-teman dari India, Pakistan, Bangladesh itu sangat banyak, luar biasa di sini. Teman-teman dari Turki, para jemaah umroh berkumpul di sini, jadi kita terasa persaudaraan kita yang Islam yang sangat luas di kota Madinah ini. Dan ingat, kota Madinah itu kota yang sangat-sangat tenang, tidak kita bisa merasakan ketenangan hidup di kota Madinah ini. Slide habis. Yang ini habis. Habis yang berikutnya, Sat. Yang WIM, Sat. Oke, sebentar ya. Sampai sini ada jelas, teman-teman? Di kota Madinah gimana? Oke, ini nampak ya? Ya, nampak, Sat. Mungkin Ustaz Fikri bisa lanjut dulu, nanti mungkin tanya jawabnya di akhir aja gitu. Berikutnya, slide berikutnya. Universitas, selanjutnya kita masuk ke Universitas Islam Madinah. Oke. Universitas Islam Madinah atau yang sering dikenal dengan UIM merupakan salah satu perguruan tinggi di kota Madinah, Provinsi Madinah, Arab Saudi, yang didirikan pada tahun 1961. Secara umum, kampus ini berfokus pada pendidikan untuk ilmu-ilmu agama, yaitu syariah, hadis, tafsir, dakwah, akidah, lughah. Walaupun akhir-akhir ini banyak fakultas-fakultas umum yang dibuka, seperti teknik, kemudian sains, kemudian banyak anak kurang tahu, nanti bakal ada beberapa lagi di belakang nanti. Slide berikutnya.
Berikutnya Ustaz. Al-Jami. Next Ustaz. Oke. Tercatat di kampus Universitas Islam Madinah ini mahasiswanya yang berasal dari 170 negara. Dengan luasnya 170 hektar, mencakup belasan gedung perkuliahan dan tempat tinggal dosen, serta 25 gedung asrama mahasiswa dan gedung-gedung lainnya. Ana berada di asrama 5 namanya. Nah, asrama mahasiswa itu pakai nomor 1 sampai 25. Jadi 25 gedung asrama ditempati oleh mahasiswa. Nah, ini merupakan program-program studi untuk strata 1 untuk S1 sarjana di Universitas Islam Baccalaureus namanya, di Universitas Islam Madinah. Ada syariah yang Ana sekarang menempuh pendidikan di sana, kemudian dakwah dan usuluddin, ada Al-Qur'an, ada hadis, anzimah dan qada, kemudian bahasa Arab, teknik, kemudian komputer dan sains. Di Fakultas Syariah untuk S1 semuanya rata. Jadi tatkala S2 baru di sana dipisahkan. Yang mau jurusan fikih masuk magister fikih, yang usul fikih masuk usul fikih, ekonomi syariah. Jadi di Universitas Islam Madinah itu untuk S1-nya itu fakultas sama jurusan tuh sama. Jadi fakultas syariah jurusannya syariah. Kalau di kita kan di Indonesia kan beda ya. Fakultas Usuluddin nanti punya tafsir, punya hadis, punya apa S1-nya gitu. Kalau di sini satu fakultas satu jurusan untuk S1. Namun tatkala S2 baru dipisah. Misalkan di syariah ada fikih, usul fikih dan ekonomi syariah. Berikutnya Ustaz. Fakultas Akidah dan Usuluddin. Untuk S1 semuanya sama akidah dan Usuluddin. Untuk magisternya ada akidah, ada dakwah budaya Islam, kemudian ada sejarah Islam, ada pendidikan. Dan doktoral S3-nya ada akidah, ada tarbiyah, ada dakwah. Kita percepat aja nih Ustaz, kita kenal sekilas-sekilas saja. Kemudian di Al-Quran, S1-nya ada fakultas Al-Quran secara umum, kemudian S2-nya ada qiraat dan ada tafsir. Begitu pula dengan doktorah atau S3-nya. Selanjutnya Fakultas Hadis. Fakultas Hadis ada 2 untuk di magisternya, ada ulumul hadis dan juga fikih sunnah. Kemudian di fakultas berikutnya Anzimah dan qada ini seperti PKN atau PKN di kita lah. Anzimah tuh tata negara, hukum tata negara, yaitu hukum dan studi peradilan. Berikutnya, ini kebanyakan orang asli sini yang masuk fakultas itu, orang-orang Arab. Kemudian fakultas sastra, ada linguistik, ada sastra dan retorik, dan komunikasi. Ini untuk orang-orang yang suka pada nahu, sorof, balaghah, silakan masuk ke sini. Karena itu alfiyah, sudah makanan sehari-hari bagi mereka. Syarah Ibnu Aqil, itu sehari-hari bagi mereka. Ana dulu di Libya masuk fakultas sastra Arab. Oke, selanjutnya. Teknik. Ini untuk yang umum. Di sini ada teknik listrik, teknik sipil, dan teknik mesin. Jadi namanya handasah, kuliatul handasah di sini namanya, yaitu fakultas teknik. Ada 3 teknik, listrik, sipil, dan mesin. Jadi bagi teman-teman yang umum gitu, tapi mau ke UIM, mau kuliah di Madinah, gitu, mau tinggal di Madinah, tapi dia umum, silakan masuk ke teknik. Tapi ada syaratnya lain, misalkan kayak TOEFL kalau anak salah. Ada syarat TOEFL-nya nanti. Nanti di belakang ada. Kemudian fakultas komputer, ada ilmu komputer, ada informasi teknologi, dan manajemen informasi. Ana tidak terlalu paham dengan fakultas umum. Karena jalurnya nanti beda ketika kita milih agama dan milih yang umum. Berikutnya, jadi kita kenal secara cepat aja. Sains, ada matematik, fisika, kimia, dan biologi. Berikutnya, fakultas, oke. Siapa yang tidak kenal kampus Universitas Islam Madinah? Universitas Islam Madinah salah satu kampus dari salah satu kota Haramain di Arab Saudi.
Apa saja keuntungan bagi mahasiswa yang nantinya didapatkan tatkala ia telah makbul di Universitas Islam Madinah? Ya, kita bahas sama-sama. Yang pertama, oke. Ini dulu kita bahas dulu tentang syarat-syaratnya dulu deh. Ini kriteria siapa sih yang bisa mengajukan mengajukan mendaftar ke Universitas Islam Madinah? Yang pertama, memiliki ijazah SMA atau sederajat. Oke, kemudian ijazah tidak lebih dari 5 tahun. Berarti sekarang 2024 berarti maksimal ijazah yang bisa daftar sekarang yaitu yang lulus 2019 berarti SMA-nya selesai 2019 atau 2020. Itu berarti yang terakhir orang yang terakhir bisa daftar tahun ini yaitu mereka. Kemudian berkelakuan baik, pendaftar berusia 17 sampai 25 tahun, tidak sedang tinggal di wilayah Arab Saudi, tidak pernah dikeluarkan dari universitas lain dengan alasan kedisiplinan. Kemudian untuk di kuliatul Quran, wajib hafal 30 juz karena dia bakal dites tatkala mau masuk fakultas Al-Quran. Kemudian berjanji mematuhi peraturan di Arab Saudi. Bagi yang, di peraturan di Saudi itu tatkala kita melanggar, kita memiliki namanya iqomah, jadi tatkala kita melanggar, otomatis langsung masuk denda itu kepada akun kita. Jadi kita di sini di istilahnya iqomah seperti KTP. Jadi kita punya semacam aplikasi. Jadi tatkala kita melanggar, otomatis denda-denda itu masuk dan nanti tatkala kita mau pulang ke Indonesia, kita harus bayar dulu, kalau nggak bisa keluar. Kemudian tidak pernah kemudian berjanji bagi yang mengambil jurusan ilmu agama disyaratkan mengikuti tes penempatan bahasa, tes kompetensi bahasa Arab bagi penutur non-Arab. Itu nanti ada jadwalnya. Jadi kita ada tes kemarin anak 100 soal. Habis ketika sebelum lulus ada tes 100 soal. Jadi dengan nilai tersebut kita berhak nggak kita langsung S1 atau kita perlu ke Mahat Lughah dulu gitu. Persiapan bahasa dulu 1 atau 2 tahun. Kemudian bagi yang mendaftar jurusan IPA harus memiliki ijazah yang dengan jurusan IPA. Kemudian pendaftar jurusan IPA wajib berbahasa Inggris karena di sana mereka belajar dengan bahasa Inggris dan wajib melampirkan hasil ujian TOEFL. Berikutnya, Seth. Nih, dokumen-dokumen yang diperlukan yang di atas wajib. Itu harus karena di sini kita di UIM itu cuma dengan murasalah, yaitu cuma dengan mengirim dokumen, mengirim file-file melalui websitenya. Yang wajib itu paspor. Ini sekarang semua kampus di Saudi satu platform, satu tempat daftarnya yaitu di Studi in Saudi. Jadi ini untuk cowok, untuk ikhwan maupun akhwat sama. Sekarang daftarnya di satu website, nanti kita milih 5 kampus yang mau kita tuju. Yang dokumen-dokumennya yaitu pertama pas foto background putih, wajah 80%, ukuran 4x6, kemudian ijazah SMA, ijazahnya itu ijazah yang kita tulisan lulus di depan, di belakangnya itu ada transkrip nilai. Jadi itu ijazah yang dipakai. Bagi kampus yang tidak muadalah, kita di sini ada namanya istilahnya kampus muadalah, kampus-kampus yang diakui, yang diakreditasi oleh kampus UIM. Mereka memiliki hak untuk mendaftar pakai ijazah pondok mereka sendiri tanpa ijazah negara. Kalau kita yang tidak seperti Pondok Ana tidak ada tidak bermuadalah, tidak diakreditasi oleh kampus, maka Ana memakai ijazah negara. Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Ijazah SMA dan terjemahannya, terjemah ke penerjemah tersumpah. Itu biasanya harganya 60.000 per lembar kalau nggak salah. Kemudian transkrip nilai dan terjemahannya, kemudian paspor, kemudian surat kesehatan dari rumah sakit maupun puskesmas, kemudian akte kelahiran dan terjemahannya, kemudian SKBB, surat keterangan berkelakuan baik, kemudian dan terjemahannya juga, kemudian rekomendasi dari baik itu dari tokoh seperti gubernur misalkan atau pimpinan pondok atau ustadz di kampung kita atau lulusan sini, kemudian atau dari lembaga seperti MUI pusat, MUI provinsi atau Kemenak kabupaten dan lain sebagainya. Tambahan-tambahannya ada SKCK dari kepolisian, kemudian sertifikat hafalan Quran, sertifikat hafalan mutun, sertifikat bahasa Arab itu atau TOEFL ataupun TOEFL. TOEFL wajib kalau untuk jurusan umum.
Kemudian kalau TOEFL nggak wajib untuk yang agama. Kesempatan, tadi kita bahas apa saja keuntungan kita yang didapatkan tatkala kita menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah. Pertama, kesempatan tinggal di tanah haram, sebagaimana Nabi bilang tadi, bahwasanya Nabi SAW dengannya Nabi, Madinah menjadi haram, dan belajar kepada ulama haramain. Tinggal di tanah suci bagi seorang muslim merupakan kehormatan yang penuh berkat. Belajar dari ulama di haramain memberikan keuntungan kepada mahasiswa karena mahasiswa dapat ilmu dan bimbingan dari ahli yang berotoritas dan kredibel di bidangnya. Kemudian manfaat keuntungan yang kita dapatkan sebagai mahasiswa, kesempatan menjalankan ibadah haji dan umrah. Mahasiswa Madinah, terlebih khususnya UIM, memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah haji dan umrah dengan mudah dan murah, karena jaraknya Madinah dan Makkah hanya 450 km dan selalu tersedia transportasi di belakang. Jadi di setiap akhir pekan, di sini akhir pekannya itu hari Jumat dan Sabtu, maka Kamis sore kami biasanya para tulab ingin umroh, pergi ke belakang kampus, ke area belakang. Di sana tersedia berbagai travel, bus-bus yang menyediakan umroh plus hotelnya pulang pergi. Jadi kami membayar sekitar 240.000, 60 rialan. Itu transportasinya aja. Kalau mau pakai hotel, kita tambah 15 rial lagi, sekitar 75 rial, berarti 300 ribuan. Kurang lebih 300 ribuan untuk umroh. Berangkat Kamis sore, pulang Sabtu sore. Weekendnya kami liburan ke Masjidil Haram. Jadi, dan juga mahasiswa diberi kesempatan selama 5, KTP kami namanya Iqomah. Jadi satu Iqomah itu berlaku 5 tahun untuk 1 kali haji. Alhamdulillah tahun kemarin anak telah menunaikan ibadah haji. Jadi, kemudian mukafaah dan tunjangan bulanan yang cukup. Seluruh mahasiswa di Universitas Islam Madinah diberikan istilahnya uang saku sebesar 840 rial, yaitu sebesar 3.500.000 kurang lebih. Sebelumnya Ustaz, yang diberikan setiap bulannya, yaitu setiap tanggal 25, istilah di kami hujan turun. Mukafaah tunjangan bulan yang cukup sebesar 840 rial dan bisa bebas tanggungan orang tua. UIM juga memberikan mukafaah tunjangan bulanan yang cukup bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, dan pakaian, dan lain-lainnya. Baik, berikutnya Ustaz. Transportasi antar jemput dari kampus ke Masjid Nabawi setiap hari. Ba'da asar, bus-bus telah menanti kita, sebelum asar, bus-bus telah menanti kita di depan fakultas kita masing-masing itu untuk mengantar kita ke Masjid Nabawi. Namun minusnya memang antri dan itu sangat panjang kan, dan lumayan berdesakan juga. Jadi salah satu solusi lain yang nggak mau antri ada di belakang kampus, seperti taksi-taksi online, taksi-taksi biasa. Kita cukup membayar dengan 3 rial untuk ke Masjid Nabawi. Bagi yang malas antri, silakan naik mobil biasa dengan membayar 12.000 kurang lebih. Berikutnya, ini merupakan fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan sebagai mahasiswa UIM. Uang saku bulanan sebesar 840 rial, kemudian setiap tahunnya dikasih uang buku 850 rial, kemudian tempat tinggal asrama gratis, serta kupon makan. Makan di sini biayanya itu 2 rial per sekali makan, berarti sekitar 8.000. Jadi untuk sehari 5 rial, 20 ribuan kurang lebih. Kemudian kemudian tiket, setiap tahun kita dikasih tiket untuk pulang dan kembali lagi ke Madinah setiap tahunnya. Kemudian bus ke Masjid Nabawi, umroh gratis setiap Jumat, kampus membuka umroh gratis. Lagi siapa mau umroh silakan tasjil gitu, silakan daftar. Kemudian daurah-daurah serta seminar-seminar ilmiah di kawasan kampus. Para masyayikh selalu membuka daurah-daurah ilmiah. Biasanya namanya usbu' jaudah nama istilahnya di sini. Tiap minggu itu ada kajian daurah-daurah dibuka oleh para dosen-dosen.
Kemudian fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, basket bagi yang rajin olahraga, ada gym juga di sini. Dan ada pula kolam renang. Berikutnya, Ustaz. Ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan juga tadi. Udah, Ustaz. Berikutnya, Ustaz. Nah, ini juga sama dokumen-dokumen yang tadi. Lanjut, Ustaz. Next, Ustaz. Nih, cara mendaftar. Daftarnya itu sekarang untuk semua kampus di Saudi, daftar di linknya namanya studiinsaudi.moe.gov.sa. Link itu untuk semua kampus. Mau daftar itu di Jamiah Thayyibah, Jamiah Ummul Qura, Jamiah KAU, KSU, atau IMSIU, gitu. Mau UIM, dimanapun itu kampus asalkan tetap di Saudi, daftarnya tetap sama di link studiinsaudi.moe.gov.sa. Berikutnya, Ustaz. Dia ada nanti panduannya, nanti nak kirim melalui Ustaz Alan aja. Berikutnya, udah Ustaz. Kita akan jalan-jalan virtual di UIM dulu. Antum off aja dulu Ustaz. Ana pengen kamera. Ana apa? Tapalan layar. Oke, siap. Kita mau jalan-jalan virtual dulu di UIM. Bentar. Wah. Umroh virtual bisa nggak umroh virtual? Karena buka linknya dulu. Mana tadi? Bentar. Oke. Ini. Ini layarnya udah bagi, Ustaz? Belum? Belum. Belum. Belum di sini, belum. Oke, belum, bentar. Bagikan layar. Mulai. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita akan jalan-jalan online dulu. Bentar. Bentar. Oh, kalau pula nih. Bentar ya. Oke. Oke. Ini merupakan gerbang utama Universitas Islam Madinah. Nah, kelihatan teman-teman semua? Ya, kelihatan, Masya Allah. Kelihatan, Ustaz. Tapi Ustaz Fikri nggak kelihatan di sana. Ya, nah, sedang nggak bisa share gambar pula. Oke, kita masuk ya. Masuk, cek. Nah, ini gerbang utama. Namanya kami istilahnya bab roisi. Babur roisi. Kita masuk. Dan di sini kalau mau masuk dari sini itu orang-orang yang khusus. Maksudnya itu yang mempunyai akses ke dalam, itu para orang-orang yang telah S2, S3 dan dosen-dosen yang hanya bisa masuk pakai mobil ke dalam. Kalau kita yang masih S1 cuma bisa jalan kaki, ataupun tamu-tamu cuma bisa jalan kaki. Kecuali nanti ada kayak travel umroh, sekarang mereka membuka kunjungan-kunjungan untuk ke UIM melalui travel umroh, bisa mendaftar gitu. Kita ke maktabah dulu. Ini maktabah. Apa namanya? Perpustakaan. Kita masuk. Oke. Ini perpustakaan. Ada 3 lantai. Di lantai atas, paling atas itu merupakan kayak apa? Transkrip kumpulan-kumpulan apa namanya? Dokumen-dokumen penting. Misalkan kayak tesis-tesis gitu-gitulah. Yang Bang Alan sangat paham itu. Hobinya Bang Alan. Hobinya Ustaz Alan itu. Nulis-nulis. Ini lantai satunya kitab ini sini. Perpustakaan. Ini buku kitab-kitab, ada setiap bidang ilmu, setiap ilmu itu ada rak-raknya khusus gitu. Ini bukanya dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai 8 sore, 8 malam. Oke. Kita berikutnya kita ke asrama, mulai asrama. Ini asrama. Ini asrama ya. Oke, asrama lama itu cuma terdiri dari 3 sampai 4 lantai. Ini contoh asrama lama. Ana asrama lama, asrama 5 nih. Wihdah at-tasi'ah. Ini asrama 9. Ana di Wihdah khamisah. Ana Wihdah 5 namanya. Asrama baru nih. Asrama baru.
ada 6 sampai 7 tingkat dan mereka punya lift dan ada kompor. Jadi tidak rata dapat. Jadi kita ya bersyukur dimanapun dapat gitu. Karena dapat asrama lama. Kemudian kita masuk ke mau lihat kuliah. Kuliah pertama kita kuliah syariah dulu. Kuliah syariah. Oke, kita pergi. Nah, ini kuliah syariah. Oke. Kemudian kita pergi ke kuliah syariah. Udah, berikutnya ke kuliatul hadis. Kita mau ke kuliatul hadis. Mana hadis? Syariah hadis. Oke. Di kuliatul hadis nih. Di sini terdiri ada tiga gedung. Ini untuk gedung akidah dan usuluddin di sini. Yang hadis dan dirasah Islamiyah di sini. Kemudian yang hafiz 30 juz masuklah ke sini di jurusan Quran dan dirasah Islamiyah. Karena tatkala ingin masuk kuliah Al-Quran maka kita harus mungkin hakon mungkin dengan luar biasa di kuliah Al-Quran karena masuknya di tes dan setiap 1 tahun sekali di tes, setiap semester di tes 30 juz yang jurusan Al-Quran. Kemudian kita ke jurusan umum. Jurusan lughah dulu, Kuliatul Lughatul Arabiyah. Kuliatul Lughatil Arabiyah nih, Fakultas Bahasa dan Bahasa Arab. Gedungnya mirip-mirip semuanya, cuma beda tulisan-tulisannya saja. Handasa itu untuk anak-anak umum di sini. Teknik, ini fakultas teknik. Kebanyakan yang di sini tuh orang-orang asli sini. Orang-orang Saudi kebanyakan ngambil tuh kalau nggak syariah, bagi mereka yang mendalami agama mereka mengambil syariah dan kebanyakan mereka ngambil umum biasanya orang-orang asli sini. Ini makmalnya apa labor-labornya gitu. Maaf Ustaz, Fikri kayaknya nggak gerak ya? Apa di tempat saya aja? Hah, nggak gerak? Gimana tempat teman-teman? Ini nggak gerak nggak? Enggak, Ustadz, enggak gerak. Ya, ini masih di kuliatul hadis. Kuliatul hadis. Sekarang Ustaz Belum juga. Nggak gerak, Zat. mati ya? Ulang lagi coba, bentar. Mati apa Ustaz? Gimana Ustaz Fikri? Oke, nah ulang lagi. Mulai. Sekarang gimana Ustaz? Halo. Masih hitam. Masih hitam. Gimana Ustaz? Betul. Sekarang gimana? Belum. Nih? Masih belum? Belum? Masih belum? Mantul nih. Suaranya mantul nih. Bentar saya coba. Belum muncul lagi, belum lagi ke layar Ana. Belum. Udah tapi masih hitam. Hitam. Ke jaringan, bentar Ustaz. Ini Ana sekarang bagikan layar nggak Ustaz? Iya, tapi belum muncul gambarnya Ustaz Fikri. Coba ulang lagi. Sekarang mati ya? Sekarang mati ya. Oke, ulang lagi. Afan semua. Sekarang Ustaz? Masih seperti tadi. Apa Ini tadi lihatnya ada pakai link. Apa nanti? sekarang masih udah bagi Apa nanti? belum? Belum. Belum? Masih sama ya. Kayak gini. Tempat teman-teman gimana? Sekarang bagikan layar belum ya? Belum. Hitam layarnya bang. Apa? Layar dia Masih mati. Hitam. Sekarang itu kayak yang nih Kri. coba Tom kirim. Gitu dong. Oh, mati. Tadi lancar soalnya. Bentar, Sat. Coba nak keluar dulu masuk lagi. Bentar, Sat. Oke. Sebentar teman-teman.
Insyaallah setelah ini kita tanya jawab. Silahkan teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih penasaran, silahkan dipersiapkan ya. Nanti boleh langsung ngobrol atau langsung di kolom chat nanyanya. Ini udah ada. Oke. Sekarang gimana Ustaz? Udah berbagi layar? Sudah, iya sudah, tapi belum ini ya, belum ke Belum ini. mulai. Mm-mm. Nih, Oke. sudah? Oke. Oke. Sekarang Ustaz? Oke. Nah, oke, ini kuliah yang umum, kuliah handasah teknik. Oke, Handasah. kita lanjut ke kuliah ini yang umum-umum juga. Ini untuk yang komputer, yang teknik komputer ataupun ilmu komputer di sini. Kita ke area olahraga, ke Riyadi. Yang pecinta olahraga nih. Ini untuk main apa? Tenis ya, tenis. Ini untuk tenis. Kemudian ini untuk futsal. Lengkap ya. Kemudian yang rajin berenang, nih indoornya seperti ini. Ini dalam ruangan. Ini kolam renangnya untuk indoor. Bayarnya itu kalau untuk include sama gym itu 134 400 ribuan kurang lebih. Dan kita bisa masuk semuanya. Ini untuk area dalamnya. Basket ya. Nih. Jadi sini sering pertandingan-pertandingan antar kampus di Saudi gitu. Di sini nanti penontonnya gitu. Kemudian kita ke Kuratul Qadam. Nah, ini futsal. Ini area futsal, main bola, sepak bola. Kemudian kolam renang outdoor. Yang tadi kolam renangnya indoor, ini yang outdoornya. Oke. Area lain berikutnya mat'am, tempat makan yang Anda bilang tadi bayar iuran, bayar apa subsidi 2 rial sekali makan. Ini merupakan tempat makan para tulab-tulab Jamiah Islamiyah. Jadi ini kalau habis zuhur antriannya seperti ular sampai keluar. Sangat-sangat panjang. Kemudian ini asrama 1, asrama yang paling lama. Seperti Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid dulu di sini asrama beliau-beliau. Wihdatul Ula. Para ustaz-ustaz kita yang masyhur-masyhur di Indonesia tinggal di sini dulu. Insyaallah. Asrama lama. Kamarnya itu bisa 3-4 orang. Dibatasi dengan kayak tirai-tirai gitu. Itu asrama lama. Kalau asrama baru sekarang enak cuma 2 kamar. Ana 3. Kemudian udah ya. Habis. Madakhal udah. Martabah, bawah, kuliah udah semua ya. Ada mau ditanyakan atau mau lihat lagi? Nanti nak kirim linknya di grup misalkan nanti insyaallah nak kirimkan. Oke. Ini udah selesai kita jalan-jalan online kita. Masya Allah ya, luar biasa. Oke, baik. Mungkin ada minni baik, ada minni minta maaf atas semua kesalahan yang baik itu kesalahan kata maupun perbuatan anak selama Zoom. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kita nakhtim atau belum Ustaz? Pertanyaan ya. Buka ini dulu ya. Buka apa namanya? Tanya jawab dulu ya Ustaz Fikri ya. Oke, Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Ya, jazakumullah Ustaz Fikri sudah memberikan informasi yang sangat lengkap ya, sampai kita diajak jalan-jalan virtual juga. Gak cuma informasi tapi juga banyak ilmu, motivasi yang diberikan oleh Ustaz Fikri, luar biasa, Masya Allah. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab teman-teman. Silakan barangkali di antara teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang masih penasaran terkait dengan kuliah di Madinah, khususnya di Universitas Islam Madinah, atau mungkin barangkali yang ingin tanya di luar UIM di kampus lain misalnya, silakan. Kita ini ya.
dialog santai aja. Boleh nanti buka mic-nya Iya. atau boleh langsung di kolom chat diketik gitu ya. Oh, ini udah ada nih. Saya bacakan aja ya, Ustadz Fikri ya. Boleh Ustaz. Oke. Dari PIDM Putri. Assalamualaikum Ustadz, apakah ke Madinah wajib pakai mahram Ustadz? Oh, oke, ini untuk yang Oh iya. cewek ini Ustadz Fikri. Teman-teman yang akhwat, apakah Iya. sekarang wajib pakai mahram apa enggak? Silakan Ustadz Fikri. Tidak. Sejak tahun kemarin. Afwan Oh ya, Ustadz lupa Fikri, itu. hidupkan kameranya bisa nggak biar kita bisa ini juga. Bisa, bisa Ustaz. Oke. Ya, silakan Ustadz Fikri lanjutkan. Sejak tahun kemarin yang sejak Anda bilang, sekarang platformnya cuma satu, yaitu di Studi in Saudi. Di sana tidak disyaratkan lagi untuk para akhwat membawa mahram, tidak disyaratkan lagi. Kalau Oke. dulu memang iya, sekarang tidak lagi. Oke, jadi peraturan baru itu semenjak kapan itu Ustadz Fikri? Sejak platform baru ini saat baru tahun kemarin baru dibuka kalau nggak salah. Kemarin ya. Oh, jadi ya alhamdulillah ini kabar baik juga mungkin ya untuk teman-teman Ya. akhwat yang putih. Jadi nggak perlu nikah dulu biar bisa kuliah ke Saudi. Jadi udah bisa sekarang sendirian gitu. Ya, tanpa mahram. Iya, tanpa mahram, insya Allah. Ini kita yang ini dulu, yang angkat tangan dulu ya. Ada ini Adam Al Farid, silakan. Buka aja mic-nya. Tuh, syukran Ustadz. Afwan sebelumnya Ana off cam karena sedang ada kegiatan juga Ustadz. Oke, nggak apa-apa, silakan. Sebelumnya syukran atas waktu yang diberikan. Ana izin bertanya Ustadz kepada Ustadz Fikri tadi ya mengenai sharing session basis kuliah di Universitas Islam Madinah itu. Sebelumnya gini Ustadz, dari Ana memang sekarang udah kuliah di naungan negeri di Indonesia. Namun ada niat setelah tamatan kuliah ini itu Ana rencana ambil bagian keagamaan di Arab Saudi salah satunya Ustaz. Namun karena basic Ana di bagian teknik, apakah besok ini setelah Ana tamat bisa ambil walaupun ulang dari awal ya tingkatannya, meskipun Ana udah tamatan kampus dalam negeri, namun Ana juga ingin belajar ilmu agama dengan mengambil jurusan keagamaan di Madinah salah satu itu Ustaz. Mungkin bisa bantu berikan pandangannya dari Ustaz. Mungkin itu Ustaz, syukran, dikembalikan. Oke, jelas ya Ustadz Fikri ya pertanyaannya ya. Silakan mungkin langsung dijawab aja Ustadz Fikri. Ana sebelum di Madinah, Ana juga studi di Indonesia, di Lipia Jakarta tepatnya. Dan Ana lagi ngulang S1 lagi. Jadi setelah selesai Desember kemarin, Ana ngulang lagi S1 di sini. Mungkin bagi teman-teman, sebagian teman-teman Ana merasakan itu suatu hal yang aneh karena Ana telah selesai S1, Ana ulang S1 lagi. Tapi kayak gimana ya? Itu lulus di Madinah itu suatu hal yang sangat-sangat sayang untuk dilewatkan gitu. Jadi selagi kita masih layak untuk mendaftar, daftar saja Ustaz. Jadi Ana daftar Madinah ini bukan sekali. Ini pendaftaran Ana yang ketiga kali, yang keterima ini yang ketiga. Ana sebelumnya telah daftar di banyak kampus internasional gitu. Jadi seperti Al Azhar, Ana telah daftar dulu mungkin 5 kali dan kelima-lima tertolak. Kemudian di kampus Ummul Qura Ana pernah daftar juga nggak keluar. Kemudian di KSU, KAU Ana juga daftar. Kemudian di kampus yang Ustaz Adi Dayak dulu Ana juga daftar, yang di Libya ya. Di Libya juga nggak keluar namanya. Kemudian Ana juga daftar di kampus. Pokoknya Ana mendaftar Mesir 2 tahun berturut-turut, itu 5 pendaftaran yang berbeda, 5 platform berbeda. Ada jalur Kemenak 2 kali, jalur Kedubes 2 kali, PBSB sekali, dan semua ketolak. Jadi menurut Ana daftar saja Ustaz. Jadi kita nggak tahu gimana ke depannya, jadi kita daftar saja, kemudian tinggal kita penuhi semua persyaratan yang diminta, dokumen-dokumen semua yang diminta kita penuhi, kemudian kita daftar. Setelah kita berusaha memaksimalkan semua dokumen yang diminta, tinggal tawakal pada Allah. Jadi Ana pribadi dulu ketika lulus di sini itu tahun 2021, Ana lulus 2021 bulan Oktober. Di saat itu Ana sedang di semester 7 di Lipia Jakarta.
Jadi anak pas berangkat itu anak lagi semester 7 di Libya. Anak cuti di Libya, anak berangkat ke sini. Kemudian setahun di sini, anak ngajuin cuti di sini, anak selesaiin Libyanya tahun berikutnya gitu. Jadi menurut anak silahkan daftar Ustad. Kalau antum berkenan ngulang seperti anak S1 lagi, ahsan nggak apa-apa berikut daftar saja gitu. Karena kapan lagi kita bisa tinggal di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa umroh tiap pekan kalau kita mau. Dan setiap waktu kita bisa ke Masjid Nabawi. Setiap waktu sholat bisa Masjid Nabawi dengan akses yang sangat-sangat mudah. Oke, itu Masya Allah. Karena seperti itu. Gimana Ustadz Adam? Cukup jelas ya ini apa jawaban dari Ustadz Fikri ya. Ya Ustaz, syukran jazakallah Ustaz. Oke. Kita lanjut ini pertanyaan berikutnya yang di kolom chat. Saya bacakan ya. Ini dari Kia. Rekomendasi untuk Jamiah Islam yang akhwat Ustadz. Kampus. Rekomendasi untuk Jamiah Islam. Iya, Ada namanya rekomendasi untuk yang akhwat. Akhwat Thaibah yang di seberang UIM, ada itu untuk perempuan, atau Princess Naura yang kalau mau khusus perempuan ada namanya Princess Naura. Semua kampus ada perempuan kecuali UIM aja. UIM khusus laki-laki. Semua kampus Saudi mau itu King Abdul Aziz, King Saud, MCU yang Libya punya. MCU Libya itu pusatnya MCU namanya, Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Itu di Riyadh. Ada perempuan. Jadi kalau para akhwat dimanapun bisa kecuali di UIM. Oke, ini udah kalau mau di Madinah di Thaibah namanya, tepat di seberang UIM. Oke. Jadi kalau para ikhwan itu suatu keberuntungan dapat akhwatnya anak Thaibah, ikhwannya di UIM gitu. Masya Allah. Di kuliah bareng di Madinah nah ya. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz Fikri. Berarti ini udah menjawab tadi ya pertanyaan yang dari PIDM Putri, apakah UIM hanya untuk laki-laki? Ya. Jadi kalau UIM untuk laki-laki saja, kalau selain UIM banyak. UIM bisa Di untuk Mekah ada di Mekah ada Ummul Qura, di Jeddah ada KSU, ada di Riyadh ada MCU, ada King Saud, ada King Abdul Aziz dan sebagainya. Banyak ya kampus kalian akhwat banyak. Nanti anak kirimkan nama-nama daftar. Ini semua di sini masuk grup kan ya? Iya, semuanya grup. Ya, makanya nanti kirimkan. Ya, tujuannya juga Ustadz Fikri bantu-bantu kalau ada informasi terkait dengan pendaftaran kampus ya silakan minta tolong di grup ya Ustadz Fikri ya. Oke, baik. Apa saja jenis beasiswa di Universitas Madinah? Oke, ya. Beasiswa di Universitas di Saudi sekarang satu platform. Jadi itu dari istilahnya Kementerian Pendidikan Saudi namanya. Jadi mereka itu sedang gencar-gencarnya studi in Saudi istilahnya. Durus fi Saudiyah gitu. Nama platform itu studi in Saudi Moegov SA gitu. Jadi ada kayak Kementerian Pendidikan mereka yang membuka beasiswa khusus untuk ke Saudi gitu. Dulu kita mendaftar kalau mau UIM daftar di platform UIM di portalnya UIM aja gitu. Atau mau Ummul Qura, portal Ummul Qura saja. Sekarang kita mendaftar di satu platform yaitu studi in Saudi dengan memilih 5 kampus nanti tatkala kita mendaftar gitu. Dan semuanya beasiswa ya itu ya. Semuanya beasiswa. Jadi tatkala kita daftar dan lulus otomatis mendapatkan beasiswa. Otomatis secara langsung. Jadi masuk dan nantinya kita kan hal-hal perintilan kita mau berangkat ke sini misalkan kayak kita ngurus ke Jakarta kayak biometriknya atau ngurus visa, nanti setelah kita sampai semua biaya itu diganti sama pihak kampus. Dulu anak kalau salah gantinya itu sebesar berapa? 1.200 sekitar 5 jutaan diganti. Ketika baru sampai. Jadi ya memang daftar di Saudi itu modal di depannya itu besar itu kayak kita menerjemahkan dokumen-dokumen, kemudian kita ngurusnya ke Jakarta kan ngurus cek kesehatan, kemudian itu ketika telah lulus kita nanti ada tes kesehatan, ada biometriknya di visa dan lain sebagainya itu nanti ada biaya yang keluar mungkin ada sekitar 5 juta dan nanti kalau sampai di sini kita telah nanti diganti semuanya gitu.
Itu soalan. Gitu siapa yang nanya tadi? Oke, luar Gitu. biasa ya fasilitasnya berarti ya lengkap sekali itu ya. Kalaupun uang kita Tapi keluar memang itu juga. ya, di depan kita kayak butuh modal besar, namun nanti di akhir diganti insya Allah. Oke, oke. Jadi nggak ada ruginya ya. Oke, Nah, insya Allah selanjutnya nggak ada. ini pertanyaan ini kayaknya pertanyaannya mirip ya. Afik sama Arumsari. Bagaimana tips lolos beasiswanya? Apa bentuk tes masuk UIM dan bagaimana tips-tips lolosnya? Apa ya tesnya kemarin Ustadz Fikri? Mungkin ada tips juga dari Ustadz Fikri. Kan karena semenjak 2019 tidak ada lagi tes untuk masuk UIM. Jadi itu masuk di Universitas Islam Madinah tidak ditiadakan istilahnya muqabalah. Dulu kan ada istilah muqabalah itu tes wawancara dan tes gitu, tes untuk masuk UIM gitu. Namun semenjak 2019 itu ditiadakan. Jadi semua beasiswa itu mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa cukup dengan mengirimkan istilahnya murosalah, mengirimkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak kampus. Jadi jangan sampai mengabaikan satupun dokumen yang diminta. Harus lengkap dan betul dan tepat. Jadi misalkan kayak ijazah negara, memang harus ada logo apa? Ijazah kita ada gambar garudanya gitu ya. Pokoknya mereka harus ada bukti bahwa ini ijazah negara gitu. Bagi kampus yang tidak diakreditasi oleh kampus UIM. Contoh-contoh pondok diakreditasi kampus UIM itu seperti Al-Irsyad Tenggareng, kemudian Imam Bukhari ada di Jawa. Pondok Jawa banyak yang adalah kalau di Riau Sumatera Al Furqon Pekanbaru kalau nggak salah, nah baru yang apa sama Al Furqon sama Ibnu Taimiyah atau apa itu, nah pokoknya di Riau baru dua kalau nggak salah, nah yang baru adalah. Jadi selain kampus-kampus yang diakreditasi oleh UIM, mereka daftar pakai ijazah negara. Jadi salah satu tips lulus tuh kita harus teliti dan jangan mengabaikan satupun dokumen yang diminta. Gitu, Ustaz. Kalau misalkan kalau anak pribadi dulu rekomendasi karena minta dari MUI Pusat, Kemenak Pusat. Kemudian paspor. Ana baru sadar ketika itu paspor Ana waktu daftar yang pertama dan kedua itu mungkin ketolak gara-gara paspor Ana mau mati setahun lagi. Kemudian Ana perbarui pas daftar lagi, itu yang lolos gitu. Mungkin kayaknya gara-gara itu salah satu faktornya. Jadi kita harus paspor kita usahakan baru, SKCK baru gitu, SKBB kita baru gitu. Kemudian pas foto kita baru, dan pokoknya harus semua dokumen yang diminta harus kita penuhi secara benar, tepat, dan jangan mengabaikan satupun gitu. Oke gitu. Pokoknya intinya teliti ya di dokumen-dokumen karena tesnya cuma dokumen jadi ya kita maksimalkan dokumen gitu ya Ustadz Fikri ya. Ya, tatkala sudah mau di UIM itu ada istilah-istilahnya Ustadz. Jadi ketika mendaftar kita namanya tolak tahta dirosah, sedang diproses. Kemudian habis itu kita udah lengkap semuanya, kita daftar udah lengkap tahta dirosah. Ba'da dalik kita kalau kita mau menuju lulus namanya istilahnya murasyah. Itu bakal istilahnya kayak lulus tahap 1. Jadi kalau lulus tahap 1 ini kita nanti disuruh tes penempatan bahasa. Ada itu namanya tes untuk kita tahu gimana potensi bahasa Arab kita gitu. Bagaimana sebatas mana kemampuan bahasa Arab kita. Itu kalau nggak salah kemarin soalnya 100, ada masbu', ada ya 4 yang apa itulah mendengar, menulis, mendengar, membaca, kemudian pemahaman Islam, pemahaman dasar kayak fikih-fikih dasar, akidah itu dasar. Tapi itu nggak bisa jadi patokan juga. Qadarullah kemarin tuh pas teman karena kan di Libya tuh kan rata-rata hampir semua tulab juga mendaftar di UIM. Jadi teman-teman anak yang di Libya tuh bahkan ada nilai tes bahasa, tes penempatannya itu 99/100. Tapi qadarullah akhir-akhirnya nggak lulus. Anak nggak tahu kenapa. Yang anak waktu itu hasilnya anak cuma dapat poin 86/100, anak lulus. Ada teman anak yang dapat poin cuma 50 berapa gitu dia lulus. Jadi anak nggak tahu. Jadi bisa dibilang tinggal yang tahu gimana lulusnya mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang penting kita usahakan semua dokumennya lengkap dan kita jalanin semua yang diminta. Itu aja sih. Iya. Nggak bisa jadi patokan juga gitu. Benar. Oke, gitu ya, jelas ya ini yang bertanya. Kita lanjut aja biar ini. Menyelesaikan
Masih ada pertanyaan nih, Ustaz? Menyelesaikan Ini studi. bentar, yang di atas belum ini dari PIDM. Belum. Apakah ada kemudahan bagi yang hafal 30 juz di UM, Ustaz? Maksudnya apa ada privilege Belum. atau udah 30 juz nih ada? Tentunya ada, karena kan iya nanti pas ngisi-ngisi dokumen apa ngisi-ngisi lembaran pendaftaran itu ditanya berapa hafalan juz. Karena Mm-mm. dulu mendaftar cuma ada bikin 5 dari 5 nah bikin cuma Hmm. waktu daftar. Tapi kayaknya memang memang peluang besar sih yang hafal 30 juz. Mm-mm. Dan keuntungan 30 juz kita bisa masuk fakultas Al-Qur'an gitu loh. Oke, ya. Dan di sini pun kita di Nabawi kan ada tuh ijazah sanad. Jadi kita bisa apa namanya kayak ijazah sanad sampai bersambung ke Nabi. Yang hafalan sampai bersambung ke Nabi tahu kan ya? Sanad ya. Mm-mm. Ya, sanad. Jadi teman-teman yang ada 30 juz bisa untuk ke sana mendapatkan ijazah sanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Masya Allah. Ya, jadi apa namanya ya pasti ada ya. Apa namanya Ya pasti ada. Mm-mm. Ditanya nanti berapa hafalannya. Iya. Menyesuaikan Afan sama 4 tahun. Oke. 4 tahun. Sama 4 tahun juga di Indonesia 8 semester. 8 semester ya. Tapi mungkin Ya, sama. bedanya mungkin di Madinah atau di Saudi mungkin nggak ada skripsi ya. Apa ada, Ustadz Fikri? Nulis. Nggak ada. Nah, ya? jadi kan kalau di Indonesia kita bisa tamat 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 5 bulan gitu ya. Kalau di Iya, sini iya. tidak harus full 8 semester 4 tanpa ada tahun. skripsi. Dia itu semuanya belajar semua gitu. Mata kuliah semua tibanya. Jadi nanti kalau lulusnya apa namanya standar kelulusannya berarti ujian ya? Jawab ujian kayak di pondok gitu ya berarti ya? Iya, Sat. Ujian semester. Ujian semester ya, akhir gitu ya? Iya. Ujian semester. Berarti harus 8 semester atau ada yang lebih juga nggak? Misalnya di sini kan juga misalnya nggak ada ya? Nggak ada, Sat. Nggak. Nggak ada yang telat berarti ya, pokoknya 4 tahun selesai gitu ya? Iya, 4 tahun selesai. Dan kalau misalkan di kita di sana, kalau misalkan apa istilahnya rosit dapat nilai apa? Kalau di Indonesia dapat nilai apa? Sat? Harus ngulang? D ya, D. Ya C atau D ya yang ini remedi ya kalau Nah, istilahnya. kalau di sini namanya rosit itu H, E. Kalau yang E itu kalau lebih dari 3 kita dapat nilai E, otomatis dicabut dan kita harus keluar. Oh, dikeluarkan di DO dari kampus gitu ya? 3 dalam 1 semester. Iya, Sat. Berarti nilai juga Nggak boleh lebih. berpengaruh ya? Sangat berpengaruh di Betul. sini. Karena kita kan sudah dikasih fasilitas yang sangat luar biasa dan itu pun dikasih uang saku gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkannya dengan belajar sungguh-sungguh. Berapa lama nunggu keberangkatan? Sekarang itu di studi in Saudi sekarang sangat-sangat tahapan itu jelas. Jadi timeline-nya itu ada. Kalau Ana dulu, yang Ana itu daftarnya nama di admission dulu. Admission portalnya udah berubah 3 kali sekarang nih. Jadi Ana daftar tuh, Ana orang lama tibanya istilahnya. Ana daftar di admission. Jadi kalau Ana dulu nggak jelas. Ana daftar 2018 dulu, daftar, kemudian tahta dirosah, dan wallahu alam hanya Allah yang tahu dan mereka yang tahu kapan kita bakal terima, kapan kita tolak. Karena kebetulan ditolak 2020 waktu itu. Karena tahun 2018, 20 baru ketolak. 19 ketolak karena nggak ngapa-ngapain. 19 itu entah kenapa nggak daftar lagi. Mungkin karena udah capek gitu kan. Itu 2020 nah daftar lagi. Nah, itu yang keterima 2021. Anda daftar November 2020, keterima Oktober 2021. Kemudian berangkatnya karena waktu itu COVID, qadarullah ketunda setahun. Jadi Anda berangkat 2022. Kalau zaman sekarang enak, ada timeline-nya di daftar dari pembukaannya nanti tanggal 21 April sampai 21 Juni. Tahun ini bukanya 21 April sampai 21 Juni buka. 1 April sampai 21 Juni ya. Ya. Nunggunya jelas. Kalau yang sekarang ada timeline-nya dikasih. Nanti kalau ada yang baru update-nya nanti kasih. Sekarang Anda punya file baru yang tahun kemarin. Masya Allah. Sekarang ya, di-share di grup ya, Ustadz Fikri ya. Ya. Tentu teman-teman. Nunggunya biasa setahun. Setahun biasanya. Setahun ya. Normal setahun. Anak dulu qadarullah ya zaman lama agak lama nunggunya. Sekarang udah jelas. Iya, memang zaman dulu memang harus banyak-banyak sabar katanya. Bocor.
Iya. Oke, ini satu ketinggalan kayaknya nih pertanyaan. Apakah semua dokumen Apa? harus diterjemahkan? Iya, Ah, tadi jadi udah terjemah dijelaskan di ini ya. ya. Harus Jadi ya. terjemahkan tuh ijazah, transkrip nilai, AT, kemudian rekomendasi kalau bahasa Arab nggak perlu berarti. Yang Hmm. pokoknya yang perlu tuh ya SKCK, kesehatan itu terjemahan semua. Yang enggak tuh paspor sama paspor yang enggak kalau salah. Paspor yang enggak. Paspor karena udah bahasa ini ya, udah bahasa Inggris mungkin Internasional. nasional. Jadi ya karena yang nyeleksi orang Arab mungkin Ya. apa namanya dokumen-dokumen yang bahasa Indonesia itu Kemudian jarang diterjemahkan gitu ya. Oke, ini ada iya, pertanyaan. soalnya kan yang Boleh minta apa bocoran Sat? file-file tesnya, Ustadz? Oke, ada nggak ini? Ustadz Fikri punya. Eh, rasanya ada kemarin. Nanti dia cari lagi. Kalau anak dulu nggak sempat merekam ya, anak waktu tuh, anak gini cerita dulu. Jadi, anak cerita sedikit ya. Ya, Waktu ya. anak lulus tuh, jadi anak sudah di posisi semester 5, ketika anak daftar LIPIA lagi, dan anak di semester 4 LIPIA. Dan anak telah ditolak di berbagai kampus itu kan. Jadi anak telah memendam, anak tuh dulu di sekolah pesantren, anak termasuk yang lumayan, orang-orang lumayan di sekolah, orang-orang yang dianggap guru-guru pintar lah gitu. Jadi kayak beban gitu karena teman-teman anak yang di bawah anak waktu sekolah lulus dan anaknya enggak gitu. Jadi anak merasa down dan anak kayak benar-benar telah mengubur impian anak di Madinah gitu. Jadi di internasional kampus mau ke luar negeri gitu. Jadi anak dulu Bang Alan kan anak bareng Bang Alan di UIN Jogja dulu sempat. Jadi teman-teman anak berangkat ke Mesir gitu kan, anak gagal waktu itu. Ya teman-teman yang di bawah anak, maksudnya tuh kan ada ranking ya, kita di sekolah dulu, anak dulu ranking 2 gitu. Teman-teman anak di bawah anak pada terima, anak gagal gitu kan. Jadi anak merasa down gitu ya, maklum ya masih muda tuh, masih kecil dulu, anak mental anak kena gitulah. Jadi anak daftar waktu di UIN tuh anak cuma pas daftar yang kedua kali itu anak cuma daftar istilahnya kayak daftar iseng aja lagi gitu. Udah capek kan, gagal terus, iseng-iseng perbarui paspor, langsung daftar Novembernya, dan anak daftarnya nggak di HP anak daftarnya di email di HP nenek anak karena email HP anak dulu udah anak pakai di daftar yang dulu gitu. Jadi anak bikin email baru di HP nenek anak, dia anak daftar anak nggak tahu, anak lupa gitu. Anak daftar di email siapa, jadi anak tahunya ketika telah lulus saja. Di waktu Oktober tuh tiba-tiba datang chat teman-teman Lipiana pada mengucapin selamat gitu. Anak bingung, apa nih anak bilang kan, ternyata itu lulus Madinah. Anak waktu itu benar-benar di titik sudah nggak mau lagi, udah capek gitu kan, ditolak terus nah bilang kan. Jadi yang anak dulu gitu, anak waktu tes tuh bahkan yang anak bilang tes penempatan ketika lulus tahap 1 anak nggak ikut. Anak dulu nggak ikut, kan orang-orang pada ikut tuh, anak nggak ikut. Jadi 5 bulan sebelum lulus tuh ada tes bagi orang-orang yang lulus tahap 1 di tes bahasa. Anak nggak ikut, jadi nggak ikut anak sama sekali, dan malah anak lulus gitu, nggak tahu kenapa. Kemudian tes anak di Desember, karena udah cemas-cemas jadi nggak sempat merekam atau apa-apa, cuma karena cemas ya kita ketinggalan gitu kan. Jadi anak cuma kerjakan dan anak nggak sempat tuh merekam-rekam atau apa-apa gitu, cuma anak kerjakan aja gitu karena udah khawatir karena kita udah ketinggalan gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau salah kemarin ada yang di grup angkatan ada yang membagi-bagi soal-soal gitu sih ya. Nanti kalau ada anak share nanti. Oke, oke, oke. Soalnya Syukur. dasar aja kok Ustaz. Soal kayak masmuk nanti dikasih kayak didengarkan kita kayak orang bercakap-cakap gitu. Kayak percakapan itu yang masmuk ya. Nanti tanya misalkan siapa yang pergi ke sini gitu. Pokoknya soal-soal dasar. Kalau fikih misalkan kayak hukum zakat ini apa gitu-gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan dasar-dasar. Mungkin karena pesantren pasti insya Allah tahu gitu. Iya, iya, iya. Tapi soalnya berbahasa Arab semua ya berarti ya. Nah, ya. Yang paling Ana dulu agak kena mungkin di bagian kiroah karena beberapa mufradat mungkin masih kurang gitu. Itu aja Iya, sih. iya, iya. Pertanyaannya kayak dasar-dasar. Mungkin kalau yang ada pernah di UIN, TOEFL mirip itu. Oh iya, TOEFL ya. Tes TOEFL. Iya. Antum di UIN, soalan kan di UIN dulu ada TOEFL lah gitu. Iya, Mirip iya, itu, iya. Ustaz. Jadi itu bisa gambarkan, bayangin ya, Ustaz, ya, TOEFL Iya, gitu. iya. Berarti ada apa? Ada fahmul masmu'nya, ada apa? Iya. Listeningnya ya. Fahmul makru, kemudian Ya sama menjawab jawab pertanyaan ya. ya kan, jawab pertanyaan gitu. Ya, Jawab betul. pertanyaan agama-agama yang dasar banget kan, Ustaz, yang dasar Iya, banget iya, gitu. betul. Iya. Mungkin ada Insya Allah
Nahwu sorof juga mungkin ya dikit ya. Ya, ya, sorof dikit-dikit. Iya. Oke. Pokoknya Hmm. dasar-dasar banget. Kalau salahnya dulu 25, 25, 25. Mas, Hmm. pertanyaan agama 25, pertanyaan nahwu sorof 25 gitu-gitu kalau salah. Kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada share insya Allah. Oke, siap. Syukron Ustaz Fikri ya. Habis, Ini udah nggak ada ya? udah nggak ada. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Mumpung kita sampai jam 10 maksimal. Sekitar ada 10 menit, Gimana 15 lagi? menit. Mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman yang masih penasaran, masih punya pertanyaan. Silakan, mumpung Ustadz Fikri masih di sini. Eh, Boleh dia angkat tangan, hidupkan mikrofon atau mungkin di chat aja. Sekarang di sana jam berapa Ustadz Fikri? Beda berapa jam sih Indonesia sama Jam 4 jam Sat. Asar ya berarti ya? Juga Sekarang jam 6. ah, 6 kurang. 6 kurang. 6 kurang, berarti hampir maghrib ya? Apa Ya, masih lama? hampir. Setengah jam lagi Sat. Setengah jam lagi ya, oke. Ini ada pertanyaan, Afwan Ustadz, apa ada fasilitas atau layanan kesehatan untuk mahasiswa di UIM? Ah, Layanan oh kesehatan, iya, apa ya? rumah Eh, sakit Asuransi gitu ya? Sat. Kita kan punya Iqomah. Jadi kita semua di Saudi ini kita gratis berobat. Gratis Iya, dengan membawa ini tanda mahasiswa ya? KTP yang Anda bilang tadi Iqomah tuh Sat. Masya Allah, berarti udah lengkap banget ya. Sakit ada yang apa bisa berobat gratis, pokoknya lengkap. Jadi Anda kalau mau berbagi share. Bentar, Anda bagi layar bentar Sat. oke, Ini yang apa? Ada ketinggalan sedikit. oke silakan Ustaz Fikri. Nah, ini dia nanti yang bakalan share panduan. Oh, cara ini ya, panduan. Iya, Oke, sudah lengkap nih sekali nih. lengkap Sat. Berbahasa Ini Inggris ya? tinggal Ada bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ini Hmm. yang tadi Anda bilang tadi kelayakan siapa saja yang berhak mendaftar. Hmm. Nih, terbuka bagi putri. Yang Hmm. tadi ditanya tadi. Iya, Nih, Mas. S2 dan S3 juga ada berarti ya? ada Sat. Menarik ini. Oke. Nanti bisa Ustadz Fikri minta tolong di share di grup juga ya biar teman-teman yang lain mungkin bisa Ya. Nih, baca ulang. ini kampus-kampusnya. Ya. Nih, ini yang nomor 1 tuh Lipia di Jakarta. Ini dia kampus pusatnya. Imamu, IMCU. Nih, Imam Muhammad bin Saud. Ini yang Libya di Riyadh. Ini Ya, Islam Jamiah Islamiyah sekarang khusus putra. Jadi kalau yang putri bisa pilih kampus selain nomor 2 ini. Yang kampus khusus putri nih, Princess Naurah binti Abdurrahman University nomor di 8. Riyadh. Ya, nomor 8 itu khusus putri. Yang putra khusus di Madinah Islamic University. Kalau yang di Madinah yang mau perempuan di Taibah University. Ini semua kampus-kampusnya. Ya, banyak ya. Banyak. Berkas-berkas. Nih, pedoman studi in Kingdom Saudi. Oke. Oh ya, kalau ketika mendaftar cuma tersedia bahasanya bahasa Inggris, Arab sama Melayu kalau nggak salah tersedia. Indonesia belum. Yang di Melayu. portalnya yang ini. Ketika kita bikin akun, create account. Oh ya, ini ya. Masih in English. Kalau Melayu sudah ada, Indonesia belum. Ya Melayu juga kayaknya mirip-mirip ya sama Indonesia ya. Ya, mirip-mirip lah kayak. Ini jadi tinggal isi semua yang dimintanya, dipandu semua kan nih, misalkan kayak gini. Kemudian web pendaftaran akan mengantarmu ke halaman berikutnya. Dijelaskan yang berarti benar-benar dibantunya kita daftar dengan betul-betul gitu. Iya. Sudah lengkap berarti di sini ya? Iya, udah Udah lengkap. halaman. Bahkan di bagian belakang halaman-halaman ujung ada kayak question-question yang sering ditanya orang gitu. Mana dia? Terus ada di halaman-halaman terakhir, misalkan kayak pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanya nih. Apa saja sebenarnya berkas yang harus diterjemahkan? Nah, seperti tadi kan, sudah dijawab semua di sini. Iya.
transkrip nilai yang diunggah tuh nilai rapor atau nilai belakang ijazah gitu. Lengkap Sudah sekali ya. lengkap pertanyaannya kita ajukan. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Oke. Kapan buka pendaftarannya Ustadz? Jadi udah disampaikan 21 apa tadi? April ya? Iya, 21 April sampai bentar Ana pastikan lagi, bentar. 21 April. Kemarin Ana baru share di Instagram, bentar Ana lihat ya. Pembukaannya. Iya, 21 April sampai 28 April. Hah? Berarti? 21 sampai 28 Juli, salah Ana. Iya. 21 April sampai 28 Juli. Oh, cukup lama itu, sekitar 2-3 bulan. Ya, maka persiapkanlah yang di file-file apa dokumen-dokumen yang diminta itu kan. Karena masih 2 bulan lagi ya, hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan kurang lebih 2 bulan lah ya. Iya, iya. Jadi kita persiapkan bagus-bagus apa yang diminta gitu kan. Karena Iya. masih lama gitu kan. Ya masih cukup waktunya itu kalau diseriuskan, difokuskan untuk mengumpulkan berkas, insya Allah bisa itu. Ada lagi ini ujian di Madinah gimana Ustadz? Ujian apa ya? Ujian kuliahnya kayaknya ya. Kuliahnya. Ya seperti kita ada apa? Ada esai, ada tergantung kuliah. Kalau di jurusan Ana, kalau di apa semenjak tahun kemarin, jadi kayak sistem di ITB gitu. Jadi tahun pertama itu rata semua pelajaran sama dipelajari oleh semua tulab di semua jurusan gitu. Istilah di sini namanya sana musyarakah. Jadi kita belajar agama semua ilmu tapi kayak dasar-dasar. Misalkan kayak madakhal hadis, pengantar masuk ke hadis, pengantar masuk ke tafsir, pengantar masuk ke fikih gitu-gitu. Jadi kita tetap belajar afan kamera mati. Jadi ujiannya kayak ABC. Kalau kalau tahun pertama masih banyak ABC. Banyak ABC dan esai-esai kayak jawaban-jawaban biasa. Misalkan kayak fikih, kita ngulang lagi dari fikih ibadah dari awal lagi, tauhid dari iman pada Allah lagi, gitu. Ulang semua pelajaran tahun pertama. Nanti udah menjurus, baru sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Gitu ya. Ya sesuai tingkatan. Kalau belajarnya di sana banyak menghafal gitu nggak Ustadz Fikri? Apa gimana? Apa kayak di Indonesia gitu banyak presentasi, banyak nulis makalah, kayak gitu apa? Nulis biasanya satu dosen paling cuma satu tugas gitu biasanya. Jadi satu makalah satu dosen gitu biasanya cuma. Dan itu pun nggak semua rata. Untuk hafalan, kalau yang ambil kuliatul Quran, jelas mereka wajib hafal Al-Quran dan matan syatibiyah namanya Ustaz. Yang kiroah itu mereka wajib. Untuk yang jurusan hadis, wajib hafal hadis, itu ada hadis ahkam. Nama kitabnya Muharrar. Itu kitab hadis, mereka wajib hafal satu semester tuh 160 hadis wajib. Dan matan Iraqi itu untuk yang mustalah hadis, yang ulumul hadis. Mereka wajib hafal 100 bait pokoknya wajib hafal selama di fakultas hadis, mereka wajib hafal itu. Dan untuk kuliah-kuliah lainnya nggak ada hafal-hafal. Paling hafalan pelajaran. Misalkan kalau kami yang di syariah, kami tetap belajar Al-Quran, tetap belajar tafsir ahkam gitu kan. Hadis ahkam. Jadi kami juga ngafal, tapi tidak sebanyak hafalan yang di anak syariah hadisnya. Kalau kami muqarrar semester ini cuma 60 hadis gitu. Tapi tidak wajib setor gitu aja. Target minimal hafalan. Itu tentunya kita pasang target ketika di Madinah kita harus selesai 30 juz dong gitu kan. Iya. Tapi ini dari pribadi ya? Apa dari kampus ada nggak? Kalau muqarrar satu semester 1 juz. Di muqarrarnya ya, di apa namanya kalau di Indonesia itu ya dari SKS-nya di apa namanya? Silabusnya. Ya silabusnya. Harus satu semester 1 juz. Dan itu memang wajib, memang diujiankan. Kapan di Madinah puasa? Tanggal 11 Maret kalau nggak salah. Tapi belum orang di sini lihat hilal nggak salah. Belum tahu. Yang jelas 1 Ramadan ya. Di dapur masak makanan tanggal 1-nya 11 Maret.
Oh gitu. Kan memesan untuk bulan apa? Memesan untuk menu buka dan menu sahur gitu kan. Jadi Hmm. kami tiap tanggal 25 tiap bulan tuh kami namanya mesan makan untuk bulan depan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi dipesan Jadi dulu. kemarin ya pesan kita mau makan hari apa aja, mau makan 3 kali sehari atau bisa pilih gitu. Pokoknya kita bayar sesuai pilihan kita. Misalkan Ana mau umroh minggu ini, dia Ana kan nggak ngambil tuh. Jadi Ana nggak beli gitu, nggak beli voucher gitu istilahnya, nggak beli jatah makan gitu. Iya iya iya. Iya. Jadi kalau mau full sebulan tuh biasa bayar 150. Jadi kalau kita misalkan nggak makan apa mau umroh misalkan tiap minggu nggak kita ambil gitu nggak kita bayar. Culture shock di mana? Culture shock Madinah itu pertama yang pertama kali pas Ana baru datang itu kan musim panas. Jadi baru keluar kita kan dari Jakarta ke Madinah kan tidak keluar sama sekali dari bandara ya. Itu kan sejuk. Sampai kita keluar bandara angin serasa api. Panas sekali ya. Dia angin gitu kan. Orang angin kan sejuk. Kalau Hmm. ini anginnya api kalau siang hari. Hmm. Sekarang dingin. Jadi kalau musim panas itu mulai dari bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober apa? Juni, pokoknya musim haji apa musim libur panas ya itu istilahnya kan ya. Iya iya iya. Dan musim dingin itu November ke bawah, November sampai sekarang Ramadan alhamdulillah musim sejuk lah. Ya nggak panas ya. Kemudian enggak. Kemudian culture shock lainnya pas awal-awal kesentuh besi kayak listrik gitu. Kenapa? Apa namanya? Kayak kesentrum, kayak Hmm. kesentrum. Nggak tahu kenapa itu. Oh, Itu berarti kaget. nggak boleh asal megang itu mungkin di sana ya. Iya, kalau kita kayak kesentuh sesuatu gitu kan, kayak sentrum gitu sih. Hmm. Kemudian culture shock, anak kan di sekolah anak dulu kan, di sini kan banyaknya lulusan pondok-pondok salafi ya. Kalau pondok salafi itu kan mereka kan belajar agamanya yang benar-benar agama tok ya. Umumnya mereka nggak ada belajar. Jadi mereka tuh telah selesai istilahnya, udah khatam nih mereka semua pelajaran-pelajaran di sini gitu. Jadi mereka kayak murojaah aja lagi. Yang kita dari pesantren yang kayak pesantren campur-campur semua pelajaran mau diambil, jadi kita masih merangkak, mereka udah lari gitu loh. Nah kalau anak itu sih mereka udah tahu lebih dahulu, anak baru mulai gitu. Itu sih anak paling culture shock anak. Soalnya anak di pondok anak dulu belajarnya agamanya iya, MTK iya, bahasa Inggris iya, semuanya iya gitu kan. Tapi setengah-setengah gitu. Itu sih. Dan sedangkan mereka kan benar-benar dalam agamanya gitu. Oh, Jadi saya fakih-fakih semua mereka gitu. Itu sih culture shock anak. oke. Karena udah jam 10 ya. Oh, Apa ada lagi satu lagi mungkin? Nggak terasa udah jam, kapan nih udah udah selesai selesai? ya. Udah habis. Oke. Iya, karena udah jam 10 mungkin kita cukupkan aja Ustaz Fikri ya. Karena sudah Iya, malam, pondok, makan makanan terenak. yang ternyata tetap nasi ya. Kalau di luar negeri Shakshuka kalau tetap nasi. namanya shakshuka. Ada nggak makan nasi? Nggak makan nasi? Oh iya, udah nggak makan nasi. Soalnya lupa gimana nih. Iya, iya, iya. Apa makanan terenak di sana, Ustaz? Makanan Saudi. Mana shakshuka dan Apa itu sejenis? Telur ora arik. Oh, Di telur. sini paling terkenal tuh Albaik sih, Albaik. Albaik yang Kalau orang-orang itu umroh ya? pasti ke Umroh, iya Albaik kan. benar. Albaik itu ya. Mm-mm. Oke, ntar mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk nyoba itu ya, teman-teman ya. Amin ya Allah. Ya. Insya Allah. Oke, itu saja mungkin teman-teman karena udah jam 10. Oke nih, ya, bentar. Oh, Ini dia ini selama nih. lama ya, Masya Allah. Itu lantai berapa Ustaz Ada Fikri? lantai 4. Hmm, Lantai itu tadi yang ini tadi ya, yang ditunjukkan tadi ya. ini asrama lama, asrama baru yang di sana tuh asrama baru tuh. Karena asrama lama. Hmm. Oke. Dari Masjid Nabawi itu berapa menit jaraknya itu Ustaz Fikri? Jaraknya kalau naik mobil 5 menit lah kurang lebih sana. Oh, dekat ya berarti ya. Kalau jalan kaki berarti masih bisa. Dekat. Bisa.
teman-teman yang punya sepeda sendiri ke sana ada juga. Iya, enak sekali itu 5 waktunya bisa di Masjid Nabawi. Insya Allah. Bisa, insya Allah bisa. Iya, Ada iya. selalu namanya nakal, taksi namanya, nakal gitu. Jadi Iya, iya. bayar 3 rial, mobil-mobil kayak mobil sedan, itu isinya 4 orang, tadi 3 rial per orang bayar gitu. Kalau Hmm, kita sendiri 10 rial. Kalau kita sendiri misalkan buru-buru, bayar 10 rial mau mereka gitu aja sih. iya, 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 iya. Luar biasa ya di sana ya. Iya. Ini nanti selama lama berarti nggak terlalu indah. Gitu aja udah indah itu. Di Indonesia kan nggak ada. Kayak di Indonesia nggak ada. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan lah kita semua sama-sama kita saling doa ya Ustadz Fikri ya. Ustadz Fikri juga Iya, insya di sana, mudah-mudahan teman-teman di sini yang ikut acara sharing beasiswa ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan studi atau mungkin sekedar jalan-jalan umroh bisa menyusul ke sana. Insya Allah nanti kalau Iya, ke sana, kalau mau kalau misalnya Ustadz Fikri masih di kan, sana mungkin bisa disambut sama Ustadz Fikri ya di sana ya. Diajak insya Allah. jalan di apa tur keliling Saudi nanti ditraktir makan ini. Takdir makan al-baik. Heeh. Oke, gitu aja mungkin Ustadz Fikri. Mungkin ada Ya, closing statement atau yang mau disampaikan penutup dari Ustadz Fikri sebelum kita tutup ini, sebelum kita keluar. mungkin pada intinya untuk kita semua itu untuk mendaftar di Saudi itu jangan pernah, ya itu jangan pernah ada putus asa aja sih intinya. Kayak anak dulu memang sempat anak putus asa, tapi ketika putus asa itu bangkit lagi dan coba lagi gitu. Karena Allah senantiasa menyukai hamba-hambanya yang tak pernah putus asa kan dan selalu optimis itu sih. Jadi kita daftar gitu, daftarnya sebanyak-banyaknya, di mana nanti Allah akan memberikan kita yang terbaik insya Allah. Kan Oh, kita nggak tahu, anak daftar, anak dari kecil ingin banget ke Mesir. Dan Madinah itu cuma kayak istilah, kan kita punya mimpi yang nggak mungkin kecapai, apa istilahnya kayak mimpi yang kita kayak sadar diri itu hal yang nggak mungkin gitu ya. Kan kita bisa ngukur diri kita masing-masing, jadi kita tahu potensi kita gimana sampai mana gitu. Jadi anak dulu ngira gitu Madinah ini suatu hal yang nggak mungkin anak capai, soalnya senior anak yang lebih dari yang anak tahu kompeten, mereka sangat-sangat kompeten dari anak dan sangat luar biasa ilmunya. Qadarullah mereka sampai sekarang belum diterima sama sampai Madinah, bahkan ketolak, pendaftaran selalu ketolak gitu. Jadi anak dulu makanya anak pesimis gara-gara itu awalnya, kok senior anak nggak ada satupun yang keterima gitu, dan mereka luar biasa. Jadi anak sempat putus asa, tapi ya anak bangkit lagi, daftar lagi gitu aja. Jadi oke. jangan pernah asa itu intinya. Luar biasa ya. Jadi ya kita nggak tahu apa yang Allah siapkan untuk kita gitu kan. Betul, Kita betul, betul. berusaha. Ya, yang penting kita berusaha, berdoa, mudah-mudahan dikasih yang terbaik gitu ya Ustadz Fikri ya. Ya Allah kasih baik gitu. Oke. Cukup Ustadz Fikri, terima kasih banyak atas Ya mau informasinya, atas motivasinya, atas ilmunya. Luar biasa kita banyak sekali dapat informasi, dapat ilmu ini di malam hari ini. Alhamdulillah. Dan Ustadz Fikri di sana diberi kelancaran studinya, diberi Ya, kelancaran kuliahnya, cepat selesai ya dan cepat balik ke Indonesia, mengabdi ke Indonesia gitu ya. insya Allah kalau bisa sampai S3 saya. Ya, ya Insya Allah mudah-mudahan ya. Mohon doanya kan Iya, ya. iya Akan biasanya semoga kalau di sana udah lancar. nggak mau balik ya biasanya ya. Enggak gitu. Soalnya kan fadilah Madinahnya sangat luar biasa Ustaznya. Iya, Sayang tadi. betul betul. Dan kita kan juga dikasih pulang sekali setahun. Yes. Iya, iya betul. Iya, salah satu keunggulan Madinah mungkin yang lupa tadi disampaikan dapat Tiket tiket gratis ya tiket tiap tahun ya. tiket sekali setahun Jakarta Hmm. Madinah. Itu kalau di total mungkin 13-15 juta tiap tahun dikasih berarti kan. Oke, ya benar benar. Luar biasa fasilitasnya. Alhamdulillah. Ya, itu aja mungkin teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup, saya mungkin tak tolong kita dokumentasi ya. Kita open kamera dulu, boleh nggak? Biar ada dokumentasi kenang-kenangan. Kita apa namanya? Biar ada kenangannya di sosial media Nizom ya. Bisa nggak dibuka kamera? Oke. Yang yang memungkinkan. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kita harapkan ya bisa semua.
Oh, ada Ustadz Rizky Azhari juga dari Mesir. Insya Woi, Allah. Ada Ustadz Rizky ya. Jauh nih, Mesir, dari Mesir. Mesir mana ya, Ustaz? Oke, ya kita foto ya sama-sama ya. Mungkin masih ada yang mau buka kamera? Oke, boleh nanti dibantu di apa komputer yang lain ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kita lakukan hari ini, acara kita hari ini diberkahi, bermanfaat untuk teman-teman dan dimudahkan langkah-langkah kita ke depannya untuk menggapai cita-cita ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan sekedar informasi, tetap ikuti grup yang kita bikin itu dan sosial media Nizom ya, karena insya Allah kedepannya juga bakal ada sharing-sharing beasiswa yang lain ya, edisi-edisi berikutnya, jadi silakan tetap ikuti ya. Itu saja akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, silakan boleh live Zoom-nya ya.